Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Di sini kita bahas 5 soal yang kemarin yang ada di tryout SKB ya. Menurut para ahli sejarah, orang yang pertama kali mendirikan kota Madinah bernama Yastrib. Dia merupakan generasi ke-6 dari keturunan A. Nabi Nuh alaihissalam, B. Nabi Ismail alaihissalam, C. Nabi Sulaiman alaihissalam, D. Nabi Idris alaihissalam, dan E. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, menurut para ahli sejarah itu orang yang pertama kali mendirikan kota Madinah ya bernama Yastrib ya. Jadi oleh sebab itu kota tersebut dinamakan sebagai kota Yastrib ya. Dia adalah salah satu atau salah seorang keturunan dari Nabi Nuh ya. Dia merupakan generasi ke-6 dari keturunan Nabi Nuh. Dan ada pula beberapa referensi ya yang menyebutkan bahwa atau berpendapat bahwa dia itu keturunan dari generasi ke-8 ya. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti di soal berikutnya kita bahas secara rinci ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Yastrib memiliki banyak nama atau sebutan lain. Yastrib pada periode Islam memiliki 26 nama, sedangkan Nabi Muhammad SAW menamakan kota Yastrib dengan A. Al-Muhabbibah, B. Al-Mahburah, C. Yastrib, D. An-Najiyah, dan E. Thayyibah. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang E ya, Thayyibah. Nah, kita uraikan dulu ya di sini bahwa para ahli sejarah itu menyebutkan bahwa di samping Madinah yang paling populer, Yastrib pada periode Islam memiliki 26 nama, yaitu yang pertama Thayyibah ya, terus Tobah, Al-Miskinah, Al-Azra ya, Al-Jabariyah, terus Muhabibah, Al-Mahburah, Yastrib ya, An-Najiyah, ya, Al-Mufawiyah ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga sebagian sejarawan yang juga menyebutkan tambahan ya, 6 tambahan lagi untuk nama kota Yastrib tersebut, yaitu Al-Baroh, Darul Akbar, terus Darul Akbar, Darul Iman, Darus Sunnah, dan Darul Hijrah ya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri menamakannya dengan Thayyibah ya dan Tobah. Nah, bahkan disebutkan secara kuat dalam hadis sahih ya Muslim bahwa Allah menamakannya dengan Tobah ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menamakan Madinah dengan Tobah ya. Nah, kedua lafaz ini merupakan bentuk dari kata Thayyib ya yang berarti baik. Nah, keduanya itu merupakan lafaz yang baik yang mengandung arti tanah yang baik ya. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Asal-usul penduduk Yastrib menurut para ahli sejarah mengemukakan beberapa hipotesis. Menurut satu pendapat, yang pertama kali bermukim di kota ini adalah orang-orang dari A. Bani Amlak, B. Bani Najran, C. Bani Aus, D. Bani Khazraj, dan E. Bani Najjar. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Bani Amlak. Nah, sekalian kita uraikan dengan soal yang nomor 1 tadi ya. Yang pertama kali bermukim di kota Yastrib ini adalah orang-orang Amalik ya, dari Bani Amlak bin Arfakshud ya, bin Sam bin Nuh ya. Jadi masih ada keturunan dari Nabi Nuh. Nah, mereka antara lain terdiri dari kabilah Haf, Sa'ad bin Hafan ya, dan Matrawil. Selang beberapa lama barulah berdatangan orang-orang Yahudi ke kawasan tersebut. Nah,
Kelompok itu dikenal suka membangun benteng-benteng ya sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berlindung para wanita, anak-anak dan orang tua mereka pada saat berkecamuknya peperangan ya. Tapi walaupun demikian, datang belakangan nama kabilah Yahudi ya. Kabilah-kabilah Yahudi ini berhasil mengalahkan suku-suku Arab dari Amalik tersebut ya, sehingga pada akhirnya merekalah yang justru memegang kekuasaan di kota Yastrib itu. Nah, sedangkan menurut Ibnu Najjar ya, atau Ibnu Najjar menyebutkan bahwa selain orang-orang Amalik dan Yahudi, di Yastrib juga bermukim kabilah-kabilah lain ya dari keturunan Bulai dan Salim bin Mansur bin Ikrimah ya. Selanjutnya juga berdatangan kabilah Aus, Khazraj dan beberapa kabilah lainnya dari Yaman ya setelah runtuhnya bendungan Ma'arib. Ya, untuk kabilah Aus, kabilah Khazraj di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah pun Nabi masih menemukan keturunan-keturunan dari suku-suku tersebut di atas ya, yang tadi ya, baik Yahudi, terus suku Aus, suku Khazraj ya, di samping beberapa kabilah Arab lainnya seperti Bani Najjar ya, yang merupakan masih ada kekerabatan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan ibunya ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Setelah berlangsungnya baiat Aqobah pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan salah seorang sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran dan seluk-beluk tentang Islam di Yastrib. Sahabat Nabi tersebut adalah A. Mus'ab bin Umair, B. Khunas bin Malik, C. Hashim bin Abdul Manaf, D. Kilab bin Murrah, dan E. Abdudar bin Qusay. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Mus'ab bin Umar ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini lahir di Mekah ya pada sekitar tahun 585 Masehi, yang berarti 38 tahun sebelum Hijriah ya. Nah, beliau itu adalah anak dari orang kaya keturunan Bani Abdudor ya, dari Quraisy sendiri. Pada waktu Mus'ab bin Umair lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 15 tahun. Nah, Mus'ab pun dimuliakan dengan gelar guru pertama dalam Islam ya. Nah, beliau juga mulia karena lahir di dalam keturunan Qusay ya. Abu Muhammad adalah panggilan dari Rasulullah untuknya ya. Umair itu adalah nama ayahnya, sementara Khunas binti Malik adalah ibunya ya. Urutan nasabnya sebagai berikut di sini ada ya. Nah, namanya itu, nama lengkapnya adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdudar bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Quraisy al-Abdari ya. Jadi itu nama lengkap dari Mus'ab bin Umair sendiri ya. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Mus'ab bin Umair itu untuk membacakan ayatnya kepada mereka yang telah dibaiat untuk mengajarkan Islam serta seluk-beluk hukum agama Islam itu ya. Nah, setelah ikrar itu, Islam semakin tersebar di kota Yastrib ya. Mus'ab pun bertugas memberikan pelajaran agama ya di kalangan muslimin kaum Aus dan Khazraj ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menugaskan Mus'ab untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran kepada penduduk-penduduk Yastrib pada saat itu ya. Mus'ab juga mengimami sholat mereka ya. Dalam waktu singkat, Mus'ab menyebarkan agama Islam ke setiap rumah dia masjid ya. Nah, dia berhasil mengajak para tokoh Yastrib untuk menjadi penolong Islam, diantaranya yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Asid bin Al-Hadir ya, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dalam perjalanan ke Yastrib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya 5 km dari Yastrib, Nabi beristirahat beberapa hari lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah A. Ummu Salamah binti Ubair,
B. Abul Musa bin Jabal, C. Kalsum bin Hindun, D. Abdul Manaf bin Utbah, dan E. Sulaiman bin Ziyad. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya, Kalsum bin Hindun. Nah, dalam perjalanan Rasulullah SAW ke Yastrib itu beliau ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Ketika tiba di Kuba, sebuah desa yang jarak sekitar 5 km dari Yastrib itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat beberapa hari lamanya ya. Nabi menginap di rumah Kulsum bin Hindun ya. Nah, di halaman rumah Kalsum tersebut Nabi membangun sebuah masjid ya. Yang inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai pusat peribadatan ya. Nah, mungkin itu saja untuk video pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih.